Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Murka Cahaya part kedua. Pada panel ini sedang diperlihatkan seorang laki-laki yang perawakannya seperti Neo, sedang berada di depan bunga yang berada di dalam istana. Tak lama lagi bunga yang akan mengabulkan permintaan akan segera mekar. Akhirnya kita akan menemukan kebenaran. Tiba-tiba perempuan yang seperti mendiami bunga tersebut merasakan kekuatan Urek Mazino, orang yang aku cintai. Kata yang digunakan di sini merujuk pada orang yang dicintai. Misalnya seperti yang dikatakan seorang nenek kepada cucunya. Pria yang di hadapan bunga itu pun terkejut karena bunga itu mulai bereaksi, yaitu Lady Mako. Rahab dan Cengyum pun takjub dengan Urek Mazino karena bisa mengendalikan Shinsu sebesar itu. Cengyum pun mulai menyerang Urek Mazino menggunakan Shinsunya. Namun dengan mudah Urek Mazino menghempaskan Cengyum menggunakan kepalan Shinsu di tangannya. Lalu dengan cepat Urek Mazino sudah berada di belakang Cengyum dan siap untuk menyerangnya. Urek pun menangkap kepala Cengyum lalu menendang kepalanya. Tak cukup sampai di situ, Urek juga menendang Cengyum hingga terhempas ke tanah. Dengan cepat, Urek kembali menyerang Cengyum yang belum bergerak, memegangi kepalanya dan menghempaskan kembali ke tanah. Urek pun bertanya apakah Cengyum yang memberi batu permata kepada Banteng, karena tidak mungkin orang seperti Cengyum untuk menerima batu permata dari Bantaminum, terutama batu permata yang cacat itu. Cengyum pun heran mengapa Urek mengetahui tentang batu permata itu. Kemudian dari belakang Urek, Rahab menyelamatkan Cengyum. Rahab sudah memberitahu Cengyum untuk jangan menimbulkan masalah dan mati dengan tenang. Rahab merasa tak menyangka akan harus bertarung dengan seorang reguler di arena ujian. Cengyum lalu bertanya pada Rahab apakah mengenal Urek Mazino. Tak peduli dari mana melihatnya, keterampilannya tak seperti seorang reguler. Di sisi lain, Cengyum memberitahu bahwa Urek Mazino tahu tentang batu permata. Rahab pun yang mendengar itu terkejut dan bertanya kepada Urek, mengapa dia tahu tentang batu permata. Lalu justru sebaliknya, Urek yang bertanya kepada mereka, bagaimana orang-orang bodoh seperti kalian yang seperti katak di dalam sumur berhasil mendapatkan permata. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang seperti kalian. Cengyum pun heran seolah-olah Urek banyak mengetahui tentang batu permata. Urek pun menjelaskan dia mengenal mereka dengan baik. Mereka bukan hanya permata, mereka adalah permata yang telah kehilangan cahayanya. Faktanya mereka tidak seharusnya disebut permata lagi. Mereka adalah permata yang mencahayai dunia di dalam kegelapan dan harapan orang di dalam keputusasaan. Urek tidak tahu mengapa permata-permata itu ada di dalam menara ini. Tapi kalian bermain dengan sesuatu yang terlalu berbahaya. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian tangani. Kegelapan permata-permata itu akan melahap duniamu seperti mereka dimakan milikku. Kemudian Rahab tidak peduli apakah dunia yang menyedihkan ini dilahirkan oleh kegelapan atau tidak. Itu bukanlah urusannya. Justru sebaliknya, itu lebih baik jika dunia ini dimakan oleh sesuatu seperti itu. Rahab pun mengeluarkan semua kekuatan Shinsunya untuk menyerang Urek. Kemudian Urek pun juga mengeluarkan kekuatan Shinsu di kepalan tangannya untuk beradu kekuatan Shinsu dengan Rahab. Urek pun heran, hanya dengan kepalan tangannya mengeluarkan Shinsu sebesar itu. Rahab tidak mengerti dengan kekuatan yang digunakan oleh Urek Mazino. Lalu dengan cepat Urek sudah ada di hadapan Rahab untuk meninjunya. Tiba-tiba Cengyum ikut campur pertarungan mereka dengan menyerang Urek menggunakan Shinsunya berbentuk palu. Cengyum mulai menyerang dengan fragmen Shinsunya, tapi Urek dengan santai menggunakan tangannya menghancurkan fragmen tersebut. Bagi Urek terkena dampak kekuatan itu tidak terlalu sakit, tapi menangkap mereka semua akan lebih menyenangkan. Urek dengan mudah menghilangkan semua fragmen hingga membuat Cengyum terdiam. Cengyum kagum dengan Urek Mazino, tapi dirinya masih mempunyai senjata rahasia fragmen di atas Urek. Cengyum pun menggunakannya untuk menyerang Urek,
Tapi Urek dengan santai menggunakan Shinsu di tangannya malah menggabungkan Shinsu milik Cengyum untuk menyerangnya. Lalu Rahab menyuruh Urek untuk turun dan melihat poketnya. Rahab mengajak untuk berduel. Urek pun menerima tantangan duel dari Rahab. Urek mengajukan 2 syarat jika dirinya menang. Yang pertama adalah bahwa pertarungan ini tidak akan mempengaruhi ujian. Dengan kata lain, pengecut mendiskualifikasinya karena telah mengalahkan Rahab. Dan yang kedua adalah jika tidak ada seorang pun di arena ujian ini yang berhasil menggunakan mahkota dan ujian berakhir, semua orang akan lulus dengan hasil seri. Karena Urek tidak akan membiarkan siapapun di tempat ini untuk menggunakan mahkota. Kondisi seseorang akan mati. Ditutup pada chapter kali ini. Rahab pun setuju dengan syarat yang diajukan Urek Mashino. Tidak ada pemenang dalam ujian kali ini. Akhirnya mereka berdua pun setuju dan menekan tombol dari pocket masing-masing. Duel antara Urek Mashino seorang reguler melawan seorang hack ranker Rahab telah disetujui. Urek pun akhirnya turun dan ingin Rahab bisa menghiburnya. Rahab pun menganggap Urek adalah orang yang gila dan mulai sekarang Urek akan mati di tangannya. Rahab pun memberi pesan pada Urek, jangan berpikir ini adalah permainan. Urek pun lalu berkata, "Iya, apakah selama ini saya menanggapi hal ini dengan serius? Ini tidak masuk akal. Lakukan yang terbaik. Jadi saya akan bisa menanggapinya dengan serius walaupun hanya sedikit." Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.